this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Keluaran 20 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Jangan berzina. Kita percaya bahwa dalam kisah penciptaan sejak awal Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga yang menetapkan atau memberikan contoh yang namanya adanya perkawinan. Yaitu dengan adanya sebuah lembaga perkawinan yang muncul di kemudian, agar suami istri itu dalam pernikahannya mereka menerima dukungan. Bahkan selanjutnya suami istri juga akan terus saling mendukung. Dan juga itu untuk menepati atau menggenapi kegenapan firman Allah, yaitu untuk memenuhi seluruh bumi dengan melahirkan keturunan. Paulus menambahkan sebuah kebenaran yang begitu indah, yaitu suami dan istri yang dalam kasihnya adalah cerminan antara hubungan antara Kristus dengan gereja. Dan nampaknya setiap kebenaran-kebenaran yang muncul di dalam Alkitab dan mulai ditetapkan atau diberlakukan, itu mulai menampakkan yang namanya larangan-larangan itu menjadi begitu masuk akal. Ya. Di dalam Alkitab tertulis tidak hanya firman berisi kebenaran, tapi ada contoh-contoh tentang permasalahan dan larangan. Di sini Allah telah melembagakan yang namanya perkawinan. Allah itu jelas melarang yang namanya hubungan seksual dalam bentuk lain. Tapi secara firman Allah dalam perintahnya yang ketujuh, Allah secara eksplisit mengatakan jangan berzina. Dan di dalam penulisan Alkitab, kata perzinahan itu diulang beberapa kali dan diberikan contoh akan dosa yang ada di dalam. Jadi semua bentuk lain dari seksualitas amoral juga pasti dilarang secara implisit. Sebab dari situlah yang namanya keretakan atau kerusakan rumah tangga melalui perkawinan. Hubungan seksual sebelum pernikahan atau perkawinan, atau bahkan hubungan seksual tanpa perkawinan, itu hanya sebuah upaya manusia dalam godaan untuk menikmati kasih tanpa komitmen. Jadi seolah-olah ini tidak adil atau begitu tampak kejam bahwa orang yang membangkitkan hasrat dari pihak lain dalam hubungan suatu jangka panjang, padahal mereka tidak siap. Ada banyak permasalahan yang timbul dengan kata tidak siap. Mereka yang menikah hanya karena hasrat. Mereka yang menikah karena terburu-buru dengan faktor lainnya. Dan akhirnya hubungan mereka harus kandas di tengah jalan. Dan akhirnya muncul yang namanya sebuah alasan, dan begitu ironi, mereka berkata tidak siap. Di sini jelas bahwa kemitraan mengenai seksualitas itu tidak bisa dipandang dalam banyak hal.
termasuk yang namanya homoseksual. Homoseksual bukanlah alternatif sahih atas perkawinan, sebab Allah murni menyatakan hubungan antara suami istri itu heteroseksual. Apabila itu dilakukan, pasti ada namanya pelanggaran. Pelanggaran dalam penyimpangan tatanan yang sudah diciptakan oleh Allah. Sebab Allah mengatakan satu-satunya yang difirmankan oleh Allah adalah menjadi satu daging. Itu tidak bisa ditolak atau diartikan dalam bentuk lain. Jadi, sekali lagi, sebuah firman Allah yang mengatakan menjadi satu daging itu hanya bisa terjadi dalam monogami heteroseksual, perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 28, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Yesus memperluas arti kata larangan tentang perzinahan, sehingga perzinahan ini juga mencakup apa yang ada dalam pikiran. Nah, ini disamaartikan oleh Yesus sebagai pembunuhan. Dan itu ada yang namanya batasan dalam hukum. Karena selanjutnya Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 29, jika mata kita menyebabkan kita berdosa, kita harus mencungkilnya. Tidak ada jalan lain. Jadi pada waktu perintah ketujuh ini diberikan kepada Musa, Allah sudah tahu jauh-jauh hari bahwa manusia akan terjebak dalam hal ini, dalam siklus perzinahan. Tapi perzinahan itu tidak hanya di dalam faktor hubungan seksual. Hubungan itu bisa lebih. Menurut Yesus, pada waktu kita memandang perempuan serta menginginkannya dalam pikiran, manusia sudah berzina. Jadi hal ini patut kita waspadai, patut kita pelajari dan dalami. Sehingga apa yang diperintahkan Allah dalam perintahnya yang ketujuh menyadarkan kita dan membawa kita supaya kita ini manusia ciptaan Allah tidak begitu mudahnya tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati.